Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Ardiansyah dengan NIM 2003111000074 dari kelas Agroteknologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya lahan di Indonesia meliputi potensi, permasalahan, dan strategi pemanfaatan. Indonesia secara umum dibedakan atas dua wilayah iklim, yaitu di kawasan barat yang beriklim basah dan di kawasan Indonesia Timur yang beriklim kering. Selain variabilitas iklim, daratan Indonesia juga mempunyai berbagai jenis tanah, bahan induk, bentuk wilayah, dan ketinggian tempat. Berbagai jenis tanah akibat adanya variabilitas berbagai faktor pembentuknya merupakan salah satu modal yang sangat besar dalam memproduksi berbagai komoditas pertanian secara berkelanjutan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pemanfaatan sumber daya lahan untuk pengembangan pertanian perlu memperhatikan potensinya agar memperoleh hasil yang maksimal. Permasalahan pemanfaatan sumber daya lahan. Yang pertama yaitu degradasi sumber daya lahan. Kegiatan pembangunan selain menghasilkan manfaat juga membawa resiko atau dampak negatif terhadap lingkungan. Manfaat dan resiko tersebut harus diperhitungkan secara seimbang. Dampak negatif dapat ditekan menjadi minimal atau jika mungkin dihilangkan sama sekali sehingga manfaat harus ditingkatkan agar kegiatan pembangunan berdampak optimal terhadap lingkungan, biofisik, sosial, maupun ekonomi. Kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap degradasi lahan antara lain yaitu kegiatan deforestasi, industri, pertambangan, perumahan, dan kegiatan pertanian. Apabila kegiatan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan terjadinya degradasi lahan pertanian yang mengancam keberlanjutan usaha tani dan ketahanan pangan. Yang kedua yaitu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian pada dasarnya merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perkembangan tersebut tercermin dari adanya yang pertama yaitu pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumber daya lahan sebagai dampak peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan hidup per kapita. Dan yang kedua yaitu adanya pergeseran kontribusi sektor pembangunan dari sektor-sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan ke sektor sekunder yaitu manufaktur dan tersier yaitu jasa. Dan yang ketiga yaitu kompetisi penggunaan dan fragmentasi lahan. Pada masa yang akan datang, persaingan penggunaan lahan antar masing-masing sektor seperti pertanian, perindustrian, pertambangan, atau pekerjaan umum sulit untuk dihindari. Sektor pekerjaan umum dan industri yang selama ini sangat besar pengaruhnya terhadap sektor pertanian, khususnya dalam pemanfaatan lahan produktif. Sementara itu, kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pengembangan bioenergi merupakan konsekuensi dari makin berkurangnya cadangan energi fosil atau BBM dan pemanasan global. Perubahan iklim pula juga perlu diantisipasi. Oleh sebab itu perlu keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam terutama lahan dan air dalam pengembangan kedua subsektor tersebut. Strategi pemanfaatan lahan untuk menjaga agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan lahan untuk pangan dan non-pangan perlu strategi dan upaya pemanfaatan sumber daya lahan yang meliputi 1. Pemanfaatan sumber daya lahan potensial tersedia untuk keperluan areal pertanian harus sesuai dengan peruntukannya. Kawasan yang diarahkan untuk pertanian lahan basah dan lahan kering tanaman pangan semusim harus dimanfaatkan untuk tanaman semusim, yaitu pangan atau hortikultura. Komoditas bioenergi non-pangan dan perkebunan lainnya diarahkan pada lahan kering potensial untuk tanaman tahunan. Yang kedua, alih fungsi lahan dari lahan pertanian produktif ke non-produktif pertanian dan alih fungsi lahan dari lahan tanaman pangan ke non-pangan atau perkebunan perlu dihindari, antara lain dengan adanya sistem insentif bagi petani yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan. Alih fungsi lahan khususnya sawah diharapkan menurun setelah disahkan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau PLPPB. Selain itu, perlu adanya percepatan penyiapan dukungan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria.
Yang ketiga yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan inovasi teknologi yang lebih mengutamakan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, perlu adanya diversifikasi pertanian dan percepatan pengembangan potensi genetik dan teknologi produksi tanaman, bioenergi, dan non-pangan. Dan yang terakhir yaitu percepatan penelitian dan pengembangan, terutama inventarisasi lahan di kawasan timur Indonesia dan reevaluasi lahan tersedia dan lahan terlantar yang sudah dilepas. Sekian dari saya, bila ada kekurangan. Yang ketiga yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan inovasi teknologi yang lebih mengutamakan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, perlu adanya diversifikasi pertanian dan percepatan pengembangan potensi genetik dan teknologi produksi tanaman, bioenergi, dan non-pangan. Dan yang terakhir yaitu percepatan penelitian dan pengembangan, terutama inventarisasi lahan di kawasan timur Indonesia dan reevaluasi lahan tersedia dan lahan terlantar yang sudah dilepas. Sekian dari saya, bila ada salah kata sekiranya dapat dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.